Aduh, Siti paling enak. Yang paling suka banget. Mas. Papa di kamar ngapain kamu? Gila ya, laki-laki kurang ajar. Iya, kita nggak tahu jalan nih Mbak, mau nanya apa. Pergi gak? Ya, maaf ya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Rosa. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Baik, langsung saja Ibu datang ke Tawakal, katanya udah punya banyak masalah di kehidupan ya. Boleh diceritakan dulu apa yang menjadi sahabat? Saya ini dari keluarga yang berkembang, kedua orang tua saya berpisah. Dan saya ini kurangnya kasih sayang dan kebahagiaan dari kedua orang tua saya. Akhirnya saya ini mencari kebahagiaan di luar rumah. Dan pada akhirnya saya bertemu dengan teman-teman saya, terjerumus ke dunia malam. Di saat itu usia Masih remaja. Remaja. Masih remaja. Belasan tahun? Ya kurang lebih masih 17-18 tahun. 17-18. Dan dengan kehidupan malam itulah saya bertemu dengan seorang laki-laki. Dia orang asing dari negara Jepang dan akhirnya saya hamil. Di luar Nikah, betul. Akhirnya setelah saya melahirkan anak pertama saya ditinggalkan oleh orang tersebut, orang Jepang itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari uang sendiri untuk membesarkan anak saya. Pada saat mohon maaf, orang Jepang ini beda keyakinan sudah pasti ya? Iya, sudah pasti. Sudah pasti beda Sudah keyakinan. pasti. Oke. Baik, sebentar. Pak Ustadz, ini udah paling sering banget kasus seperti ini Pak Ustadz. Anak dari broken home mencari kebahagiaan di luar sampai akhirnya menemukan jalan di mana dia salah bergaul Pak Ustadz. Jadi kita ikut prihatin ya sama Bu Rosa yang pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau relasi antara orang tua yang keluarga yang paling broken home, kebanyakan dari berbagai macam data, misalkan riset menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap keadaan psikis anak-anaknya di masa yang akan datang. Apalagi ketika broken home itu anaknya tidak dapat pengasuhan dari keluarga terdekatnya, itu pasti akan mengalami. Dan contoh konkretnya adalah dialami oleh Mbak Rosa ketika masa mudanya itu, dan akhirnya jatuhlah dalam dunia malam karena tidak ada tempat pengayoman, tempat pembinaan. Akhirnya pelariannya adalah kemudian orang jatuhlah dalam perbuatan yang tidak dibolehkan dalam kehidupan keagamaan, dan akhirnya bertemulah dengan pria lain yang kebetulan adalah bangsa lain yang beda beragama. Apalagi mohon maaf kita tidak mendapatkan cerita pernikahan apa enggak ada pernikahan kan gitu. Bahkan ini tentu juga masuk dalam kategori yang memang sangat dibenci dalam agama praktek ini. Kalaupun andai kata misalkan ini suka sama suka kemudian terjadi pernikahan misalkan, itu pun ada persoalan fikih. Meskipun ada ulama minoritas yang membolehkan, tetapi jumhur ulama tidak membolehkan perkawinan beda agama. Bahkan di dalam keputusan misalkan Majelis Ulama Indonesia, fatwa Majelis Ulama juga tidak mengizinkan, karena ada ayat yang menjelaskan wala tunkikul musyrikina
hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Janganlah engkau menikahi. Jadi kalau laki-laki tidak boleh menikahi musyrikat. Jadi perempuan-perempuan non muslim yang muslimah tidak boleh musyriku, menikahi orang-orang yang musyrik, meskipun di dalam Al-Quran dijelaskan meskipun seorang yang berkulit hitam pekat tetapi beriman itu jauh lebih baik dibandingkan yang tadi tidak beragama. Maknanya apa? Ternyata nanti ini adalah memberikan dimensi yang sangat luas. Bahkan di dalam tafsir Misbah itu dijelaskan mengapa ini penting. Jangankan aspek agama, beda culture saja, budaya saja itu menjadi persoalan. Beda selera makan saja kadang-kadang itu memicu, apalagi hubungan rumah tangga ini kan jangka panjang. Kalau bisa seumur hidup, maka aspek agama ini kadang sangat fundamental sekali lah. Kita prihatin dengan yang terjadi pada Mbak Rosa pada masa itu, yang karena mengalami kehidupan keluarga broken home, akhirnya kemudian pelariannya Mbak Rosa juga pada dunia yang tidak baik tadi. Dan pada saat Ibu Rosa hamil, artinya tapi kedua orang yang sudah berpisah itu tahu kalau kondisi Ibu Rosa lagi hamil. Tahu. Nah, reaksi mereka apa? Pada saat saya hamil, saya tinggal dengan ibu saya. Saya ada kakak satu laki-laki. Reaksi pertama, semua orang tua pasti kaget mendengar anak gadisnya hamil di luar nikah. Tapi mau bagaimana lagi ya Mas? Pada saat itu saya bingung. Saya harus gugurkan atau bagaimana, saya nggak tahu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk membesarkan anak saya. Si anaknya ini tidak mau tanggung jawab. Pada awal-awalnya memang dia bertanggung jawab, ya. Tapi memang dia juga punya keluarga di negaranya. Dan saya tidak bisa menuntut banyak. Dan saya pasrah pada waktu itu, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Keluarga memang sudah menghina saya, bahkan ingin membuang saya. Saya hanya bisa ikhlas pada waktu itu. Dan akhirnya saya membesarkan anak saya sendiri. Saya bekerja. Walaupun pada saat itu saya harus juga bekerja di tempat yang sama seperti dulu. Hiburan malam gitu. Iya, saya harus kembali lagi ke dunia itu. Dan setelah anak saya usia 5 tahun, saya bertemu laki-laki yang baru saja saya kenal. Dan dia ingin menikahi saya. Dan alhamdulillah dia menerima, walaupun saya membawa satu anak dalam pernikahan kondisi itu. Seperti itu ya? Iya. Kenalnya di mana? Di tempat bekerja? Tidak, saya dikenalkan oleh teman juga. Karena teman saya kasihan dengan saya, hidup setiap hari pulang pagi. Akhirnya saya dikenalkan. Tapi saya tidak pernah tahu suami saya ini sebenarnya laki-laki yang bagaimana, atau yang baik atau yang tidak baik, saya tidak pernah tahu. Tidak tahu latar belakangnya. Tidak tahu latar belakangnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Sementara ibu nggak tahu latar belakangnya, apa yang membuat ibu memutuskan untuk tetap mau menikah dengan dia? Saya hanya ingin mencari status anak saya supaya dia punya ayah. Dan waktu itu saya sudah tidak tahu lagi. Lalu bagaimana ibu melanjutkan kehidupan selanjutnya? Ya akhirnya saya berumah tangga seperti layaknya suami istri biasa. Saya juga melahirkan anak. Saya mendapatkan satu anak laki-laki dari suami saya. Tapi setelah pernikahan 10 tahun saya berjalan dengan suami saya, disitulah bejatnya suami saya terbuka semua. Dan ternyata Apa yang terjadi? ternyata suami saya ini berbuat asusila terhadap pembantu saya pada waktu itu. Ya, hampir saja dia memperkosa pembantu saya. Aku berangkat dulu ya. Iya sayang. Kamu jaga rumah. Iya. Ngomel yang lama ya. Hati-hati ya, sayang ya. Ayo, udah. Aduh, udah enggak. Jangan. Aduh, Siti. Siti. Mana sih? Mana sih? Apaan nih? Kamu kenapa? Ini kok ada? Kamu kenapa ini? Coba tenang dulu. Kamu aut-autan gini. Ada apa Siti? Siti, ini
Ini bajunya berantakan gini. Kamu kenapa aut-autan gini? Iya, Bapak kenapa? Bapaknya kenapa? Kamu habis ngapain kamu? Nggak ada, Bang, nggak ada. Habis ngapain kamu? Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain sama Siti? Kamu kenapa? Jawab, bilang ada apa sama dia? Aku mau dipenuhi Mama. Kamu tuh bikin malu Mama tuh nggak? Gila, otak kamu bejat banget sih. Masuk lu. Siti, kamu coba kita selesain dalam. Kamu bilang dulu. Udah tenang, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu.